Anda menyukai konten ini, silakan like, komen. share, dan jangan lupa subrek. Dan jangan lupa juga, kita pun hadir di Spotify dengan nama Ngepot Penyuluhan. Bye. Jumpa lagi di edisi siang hari, Mas Pur. Di mana matahari sudah menuju titik paling panasnya, tapi kita tidak putus-putusnya ngepot. Sekarang kita ditemani siapa, Mas Pur? Tadi udah dari Wadir Pelbangtan, Udah. petani milenial. Udah. Sekarang nih yang nggak kalah penting. Ini salah satu sponsornya Tadi ada Kabadan Penas juga. nih. Tadi ada Kabadan juga. Kabadan ada. Nah, Sponsornya Penas nih. Iya. Sekarang dari pihak yang support kita nih. Support kita. Boleh Terutama dalam hal teknologi pertanian. Ah. Nah, dari PT Saya dari PT Daya Santosa Rekayasa, Pak. dengan siapa Pak? Saya dengan Petrus, Petrus. ya sebagai Tapi direktur. bukan penembak misterius kan? Belum, Pak. Nah, dari PT kita boleh persingkat nggak ya? Siap. DSR aja ya? DSR. Nah, betul. ini bergerak di bidang apa nih, Mas Ya, Petrus? kami ada 2 divisi. Satu adalah untuk irigasi dan greenhouse beserta sistem teknologinya, dan Sadis. satunya adalah untuk bidang pertanian, Pak. Woi. Ya, seperti itu. Jadi mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertanian. Ya. Berarti yang berhubungan dengan mesin-mesin ya, mekanisasi maksudnya? Betul, semua hal yang dengan hubungannya mekanisasi seperti traktor Traktor. roda, implementnya, combine, terus kemudian di pasca panen ada RMU, atau dryer, Ini seperti itu. istilahnya bawa transformernya nih, robot-robot. Ya. Tapi dibawa semua barang Mas Petrus ini. RMU ada, dryer untuk simple untuk petani ada, traktor juga ada, terus di PSP traktor, kemudian ada combine, terus dryer untuk simple dryer, bed dryer kami bawa, RMU ada, begitu, greenhouse ada, open field ada, di BSIP open Semua field. ada? Semua ada di sini. Oh, niat beneran ini mah. Ya kan memang sekarang itu tagline-nya ya, bahwa mekanisasi pertanian kita udah makin canggih, udah nggak lagi macul. Iya. Karena salah satu yang menangkap bisnis ini ada SR ini, Ya. itu mendukung kan ke arah sana. Jadi istilahnya Modernisasi pertanian. pacul zaman dulu. Zaman dulu. Sekarang udah mesin-mesin. Ya memang Ini- sudah zamannya, Pak. Iya harusnya. Bang. Ini barangnya Pak, apa semuanya itu impor atau karya di sini? Oke, jadi begini Pak, kita bedakan dulu dari yang paling greenhouse dan Greenhouse. greenhouse ya. Kalau greenhouse itu kami untuk struktur greenhouse-nya besinya, kita memang lokal Pak, kan gitu diproduksi oleh Agrindo. Tapi memang pesanan khusus kami. Maksudnya pesanan khusus? Pesanan khusus adalah memang greenhouse itu ada beberapa yang sebenarnya standarnya harus internasional. Oh, ada standarnya. Ya. Soalnya seperti itu. greenhouse saya pikir pakai bambu kelar. Ternyata Ya. enggak ya. Betul Pak, ada standarnya. Jadi kami memang harus pesan khusus. Kami memang salah satu suppliernya kami di PT Agrindo itu adalah belinya dari Krakatau Steel. Oh, telepon. Seperti itu. Ya, jadi memang pesanan khusus kan gitu maksudnya untuk material greenhouse gas kami. Seperti itu Pak. Oh, enggak Gitu. enggak kaleng-kaleng nih. Ya. Terus niatnya untuk ikut Penas ini? Ya, satu gini Pak. Kami ini memang ingin mengenalkan diri. Selain DSR, memang kami dari tahun 88 Pak. Itu sudah bergerak di irigasi, greenhouse system, kemudian, nah sekarang di mekanisasi. Mekanisasi ini satu divisi khusus, kami disupport oleh mother company kami, PT Agrindo Pak. Kan itu maksudnya. Kalau kemarin PT Rutan, karena PT Rutan banyak diimpor, sekarang kami berjualan sendiri dari PT Agrindo itu untuk karena kami anak perusahaannya. Oke. Di sister company lah gitu maksudnya. Ya masih inilah apa? Afiliasi. Afiliasi lah. Ya. Bukan aliviator ya, bukan? Jadi masalah aliviator. Ya Mas Pur, mungkin ada yang mau tanya dari sisi apanya? Itu kalau kemarin banyak Pak, petani itu membeli suatu alat mekanisasi, ternyata begitu ada onderdil yang rusak, dia harus Iya betul tuh. beli di luar tuh Pak, inden. Inden. Apakah di Impor. DSR tuh selalu siap sedia segala macam suku Oke. cadangnya itu? Ya. Nah, Jadi, yang penting. Itu yang paling menjadi concern kami ketika kita melakukan ASS ya, after sales service, Wow. begitu. Nah,
Kalau kami strateginya adalah ketika di situ sudah ada kita bangun yang namanya untuk prapanen gitu. Kalau pasca panen kami punya produknya semuanya, kita punya pabriknya Pak. Kan gitu maksudnya. Yang susah ini seperti traktor yang tadi Mas bilang, Pak bilang kan gitu Iya. maksudnya. Itu memang import kan gitu maksudnya. Kita berusaha naikkan yang namanya TKDN-nya. Memang kita baru pertama Pak main, sekarang kami mencapai masih baru sekitar 18 dengan diharapkan dengan PBM-nya nanti bisa di atas 25 begitu. Kita berusaha semua lokal, bannya kalau bisa lokal kan gitu maksudnya. Itu yang kami usahakan. Nah, strateginya apa biar sampai ke petani kan gitu ya maksudnya Pak. Nah, kita berharap kalau petani itu mau consignment, Maksudnya? konsinyasi. Oh, konsinyasi. Ya, konsinyasi kan gitu maksudnya. Dengan harapan petani itu nanti tidak menjadikan kesulitan. Dan bahasanya kami karena kami masuk pertama Pak, kan gitu maksudnya kami berharap ada barang yang spesial kami siapkan memang untuk di petani jika memerlukan penggantian. Kan gitu maksudnya. Jadi misalnya bahasanya setengah kanibal gitu. Oh, Ya. kanibal aja tahu. Biasa beli barang ini nih, Mas Pur nih motornya nih berarti. Barang-barang yang second ada gak? Ya, betul Pak. Kira-kira seperti itu. Oh. Jadi strateginya ya consignment. Kan gitu maksudnya supaya disimpan oleh petani supaya tetap ada. Oh ya. Kan gitu maksudnya. Yang penting mesin itu tetap harus bisa berjalan lah ya. betul. Intinya berupaya ready stock kali ya Pak ya. Betul Pak. Kan gitu maksudnya. Nah, itu kan Seperti itu. kekhawatiran seperti itu. Nah kalau ini Pak, keunggulannya itu apa gitu dibandingkan misalnya dari yang lain? Mulai apakah dari mekanisasinya, apakah dari irigasi tetesnya. Oke. Nah itu nilai plusnya tuh DSF itu di mana alat-alatnya? Oke. Jadi gini Pak, ketika kita punya Sombong juga nggak apa Mas. Oh. Bukan tipikal ya. soalnya. Bahasanya teratur loh ini benar Mas Petrus nih. Jadi tipikalnya untuk Agrindo yang kita masukkan dalam strategi ini adalah kita harus bisa melayani perusahaan yang mau suplai barang dengan OEM Pak. Oh, Agrindo itu Oh. boleh selain bikin, jadi ini dari sisi supplier ya Pak. iya. Misalnya kita itu sekarang dengan Zetor Pak. Kita sudah berhasil minta dalam Zetor dalam waktu 5 tahun kita harus bisa TKDN-nya mencapai 40. Itu negosiasi kami. Jadi Zetor harus bisa memproduksi di pabrik kami boleh sampai 40%. Wow. Oh, oke. Nah, nanti akan ada kejutan yang namanya tahun depan adalah traktor kedua, Pak. Jadi supaya bisa dibikin di pabrik kami. Oh, gitu. Seperti itu. Hmm. Jadi dalam 5 tahun kita agreementnya harus sampai 40%. Perjanjian bersamanya ya? Yes. Ya. Kalau bisnis situ yang paham tuh. Ya. Nah, kalau misalnya di irigasi, keunggulan kami memang kami termasuk adalah perusahaan yang terbesar, Pak. Nah, Untuk kan udah mulai yang- sombongnya ada keluar. Nah, ini tunggu. Untuk irigasi. Untuk irigasi nggak apa-apa. Kan Terus gitu saya lanjut maksudnya. Mas. Ya, itu kami. Dan Nah. kami berusaha memperkuat tersebut dengan bahasanya spare part kami adalah plastik kami sudah dapat agensi distributorship tunggal di Indonesia untuk plastiknya Ganigar, Pak. Plastik Ganigar. apa itu? Plastik Ganigar itu plastiknya, covernya plastik UV Wuh, gitu. anti matahari gitu. Anti UV gitu. Itu yang terbaik di dunia. Wow. Dan kami karena produksinya sudah dari India, Hmm. begitu, jadi harganya kami itu bersaing, Pak. Bersaing. Daya Kan tahannya gitu. Pak? Plastik Ganigar itu gini, Pak. Kalau Bapak tanya, Pak Petrus garansinya 1 tahun. Heeh. Kalau rusak karena bahasanya Kesalahan matahari, pelanggan. Nah, matahari. sebelum 2 tahun, saya ganti pemasangannya. Sama pemasangannya, Pak. Kalau sebelum 3 tahun, kami ganti plastiknya saja. Oh, Full. full. Kan gitu ya maksudnya. Kalau karena hanya sinar matahari. Kan gitu maksudnya, Pak. Cuaca lah ya. Ya, karena sinar matahari. Nah, Ya. Umurnya Ganigar itu misalnya bahasanya Ganigar itu kami berani membuat video untuk orang berjalan di atas greenhouse. Orang berjalan di atas Greenhouse. greenhouse. di atas Ya. plastiknya itu berarti? Ya, Lah, jebol dong ke bawah jatuh. ya kalau jebol kami ganti. Kuat Wow. tuh. Kan gitu maksud. Kami sudah ada video itu di YouTube kami Hah? bahwa memang untuk plastik UV. Yang mau Kan gitu. buktiin channelnya apa Mas? YouTube-nya? Ya, YouTube-nya kami itu adalah
Saya agak lupa mas. Setahu saya Masih ada DSR mas, nggak mungkin. Aja DSR tuh ntar muncul. Daya Santosa Rekayasa. Pak. Oh, Daya Santosa Rekayasa. Tapi bener emang kualitasnya terjamin ya Pak? Ya kami taunya adalah itu yang nomor satu di dunia Pak. Kan gitu maksudnya. Jadi sudah ada kan gitu maksudnya dan kami bisa beli direct langsung ke mereka. Sudah diperbolehkan. Itu perjuangannya 8 tahun Pak untuk dapat yang namanya distributorship. 8 tahun tuh untuk izin atau apa Pak? Untuk yang namanya dapat distributorship langsung beli. Ini produk kan dari Israel seharusnya Pak. Oh, negaranya bukan? Terus selalu ngaku-ngaku gitu Pak. Tentang orang sana pinter-pinter nih ngaku saya. Kan emang pinter orang sana. Nah, karena sekarang sudah di India dan India sudah di stop. Sebenarnya prediksi di India itu sudah 10 tahun, tapi 10 sekarang tahun, barusan boleh. Dan kami ada distributorship ya. Kami harus nunggu 8 tahun untuk itu supaya bisa beli langsung. Jadi kalau beli Ganigar itu seperti beli Mercy dulu, Pak. Karena harus lewat tangan keempat. Wih, naik. Masuk ke Indonesia. Jadi dari Israel itu baru berangkat yang namanya ke bukan Pak, ke Holland dulu. Belanda. Kemudian ke Singapura. Biasa kan mafianya. Ya. Muter dulu ya. Terus baru ke Indo. Wow. Nah, itu problem. Ya. Tapi sekarang kami itu sudah orang kedua Pak, jadi langsung dari pabriknya. Nah, sekarang kita langsung DSR-nya nih kenapa mau nyemplung ke mendukung pertanian Indonesia itu kenapa? Jadi gini, konsep dari pendiri kami itu tidak ada bisnis yang mati kalau di pertanian. Karena selama masih ada manusia bisa makan, masih makan, Pak. Kan gitu maksudnya. Kecuali puasa terus menerus ya. Ya, gak mungkin maksudnya. puasa juga ada bukanya, tutupnya. Kira-kira begitu, Pak. Pokoknya selama manusia masih makan, kita butuh hasil bumi pertanian kan. Ya, Nah, PT DSR kan mensupport. Berarti emang peduli untuk pertanian Indonesia ada nih PT DSR ini, Mas Pur. Sekarang UV aja nggak tembus, gimana hama, kan gitu kan penyakit. Iya Itu sih. yang di situ kan, contoh Pak. plastiknya itu. Ya, Bapak ke Horti itu juga ada produknya kami di Dirjen, baik di provinsi juga ada produk kami. Yang lagi contoh itu, yang greenhouse, Yes, Pak, greenhouse itu itu. plastiknya tuh Betul, Pak. Kan gitu maksudnya. tebel loh. Biar ditinjek orangnya nggak jatuh ya, gimana nggak tebel. Matahari apa tadi UV terbaik ya? Ya, ini plastik UV terbaik di dunia. Seperti itu. Jadi kalau kemana keluar negeri, plastik UV-mu apa Ganigar dong, kan gitu maksudnya. Nah, itu pasti jadi brand image untuk Ganigar. Boleh tuh buat bahan sombong saya, Niger dong. Ya mungkin gini kali, ketika kita ditanya pakai produk Ganigar misalnya, Ya. maka orang biasanya maka kualitas pertaniannya paling enggak jauh lebih baik. Ya, kan gitu Jadi ya. begini, Pak. Produk terbaik itu membuat yang namanya petani itu yakin. Seperti itu, Pak. Kalau pemasangannya betul, kan gitu maksudnya. Harganya plastik dengan harganya memasang. Harganya masang itu adalah 53% daripada seluruh plastik UV setelah terpasang. Mahalan masangnya dong, Pak. Yes, Pak. Emang ada teknik khusus gitu? Memang harus ada tekniknya dan sebenarnya masang plastik UV itu memang paling susah, Pak. Bapak kan tadi bilang, Pak ini sudah panas sekali. Bapak bayangkan di atas yang namanya greenhouse, Bapak masangnya siang antara jam 11 siang sampai jam 3 sore. Itu adalah waktu terbaik untuk Bapak masang. Harus ada waktunya itu. Adalah waktu terbaik, Pak. Karena dia memelar, Pak. Begitu kita tarik kemudian kita pasang, dia begitu dia stretch gitu ya. Stretch akan semakin stretch, kan gitu maksudnya. Berarti sama dengan ini dong teori kalau masang plastik mulsa itu kan? Betul. Plastik apa? Mulsa. Oh, nggak paham. Salah. Nah, Bapak harus berdiri di atas talangnya untuk masang dan itu panas sekali. Iya, makanya mahal. Betul, Pak. Kan gitu maksudnya. Jadi kalau selisih harganya hanya 10 sampai 30%, saya harap petani itu bisa yakin, oh masang sekali selesai. Kan gitu maksudnya. Untuk 5 sampai 8 tahun. Oh, itu plastik umurnya itu ya. Ya, kan gitu Berarti maksudnya. gini Pak, maaf Pak. Kalau pesen plastik di DSR, Ya. maka itu sudah terhitung dengan pemasangan. Seperti itu kah?
Tergantung petani, Pak. Kalau kami Oh, biasanya tergantung kalau permintaan. retail kan gitu. Kalau Bapak paket satu greenhouse pasti dengan pemasangannya. Oh, tergantung Kan gitu. permintaan. Betul. Tapi petani boleh kok yang petani nanamnya pakai greenhouse-nya pakai bangunnya pakai bambu, pesennya ganigar, Nggak masalah. nggak masalah, Pak. Hanya pesan plastiknya aja gitu ya. Biasa itu. Jadi kalau ganigar itu kemarin kita promo ya sudah seperti datang habis. Seperti itu. Pak. Segitu cepatnya, Pak? Ya karena petani memang sedang cari ganigar, Pak. Mereka kalau Wow. plastik, kalau petani yang profesional yang sudah lama, mereka tahu siapa itu ganigar. Kan gitu maksudnya. Mereka tahu oh siapa itu ganigar. Kan gitu maksudnya. Karena harganya Mercy, Pak. Saya sekarang jualannya adalah harganya Innova. Oh. Seperti Dari Mercy itu. turun ke Innova. Nih, Nah, kualitas Jauh. Mercy, harga Jepang lah gitu ya. Tapi kan saya dulu pernah usaha tanaman hias. Ya, emang saya pesan apa? Plastik greenhouse. Itu penyakitnya biasanya itu sobek biasanya. Terus kena apa ya namanya plastik ya, getas ya kali ya. oh ya, karena UV-nya ya. Karena Lama-lama ya nggak ngaruh, dalamnya tetap panas. Ya ini. Ya. Kalau ini enggak. Jadi gini, Pak. Kalau sobek karena benda kasar, benda tajam. Benda tajam. Kan gitu. Saya nggak Ya, ngomong pasti, benda tumpul ya, pasti. Pak. Kan gitu maksudnya. Kalau kena benda tajam itu biasanya pemasangan. Pasangan. Kan gitu maksudnya. Apapun plastiknya Pasti Pasti pasangan sobek. tuh, Mas. kan gitu Mas. Tapi bahasanya adalah ketika masang kemudian dengan kekuatan tertentu itu sobek atau dia strukturnya berubah, Pak. Plastik kalau ditarik seperti kresek itu kan berubah Iya, dia strukturnya. di tengahnya jadi tipis kayak tipis Yes, tarik ya. kan gitu maksudnya. Kalau sampai itu terjadi, itu plastiknya jelek. Ya. Kan gitu maksudnya. Berarti dulu saya beli yang jelek dong berarti. Ya kan gitu maksudnya. Pak. Siap. Saya tidak tahu mereknya apa, Kak. Ini nyari aman loh Mas ini. Kalau teorinya gimana sih, Pak? Kalau plastik musang kan setahu saya gini, kita mau masang sampai 10 meter. Maka Yes. paling kita menyediakannya 5 meter, selebihnya kita tarik gitu kan. Betul. Nah, kalau di tadi Garnigar Ganigar. Ya. itu berapa persen disediakan untuk berapa meter gitu? Oke. Jadi yang kami Teorinya. sediakan kalau di Indonesia paling cocok, Pak. Hah? Itu panjangnya karena kita tropical. Panjangnya kalau bisa 40 meter. 40 meter itu untuk natural ventilation. Oke. Artinya tidak pakai yang namanya exhaust fan yang seperti kita Ya, kalau pasang. biasa ada smart itu yang kandang ayam juga pakai gitu kan, dia pakai exhaust tuh. Ah. buat Ya, sirkulasi. kan gitu maksudnya. Jadi kalau untuk petani 40 meter itu adalah yang maksimal. Jadi kita jual itu 50 meter. Seperti itu. Dan 40 meter itu untuk dipasang panjang berapa, Pak? itu ya harus bersamaan, Pak. Oh, sama. Iya. Jadi Bapak bisa Misalnya bayangkan kolom ini 40 meter, yes, maka panjang pun 40 meter. lebih dikit lah. Oh, lebih dikit. Lebih dikit. Jadi nggak boleh dimelarin tarik gitu enggak ya? Ya nanti akan ditarik. Jadi Bapak bayangkan itu panjang 40 meter, lebarnya 8 meter atau Hah? 9,6. Bapak harus tarik bersamaan. Oh. Iya. Ya, butuh Yang banyak gitu. orang lah itu pasti. Iya. Dalam satu waktu dan pada waktu tadi yang saya bilang. Jam-jam Seperti terik itu. lah. Ya, seperti itu, Pak. Apa yang terjadi jika yang namanya posisinya nggak betul? Seperti itu, dia akan yang namanya bahasanya kalau orang Jawa bilang berkibar. Ini orang Jawa nih. Kayak gini nih. Ngamble. Jadi harus kenceng ya. Iya, Pak, kan gitu maksudnya. Ketat ya. Ya. Kenapa harus dicari kekuatan Bapak mungkin lebih besar dari Nah, saya. sama suasana lebih kecil badannya gimana, Mas? Iya kan? Makanya kenapa kok harus pada jam segitu, Pak? Kan gitu maksudnya. Oh, matahari membantu untuk Kalau Bapak Ya. plastiknya itu jelek, ketika orang lebih kuat dia akan melar di situ. Ya. Seperti itu. Nah, jadi melarnya itu nggak bisa bagus. Jadi strukturnya jadi rusak, jadi tipis. Seperti itu yang Oh, iya, dinyalakan iya. grease-nya kan plastik. kalau kita narik plastik kadang-kadang yang area kita pegang itu jadi lebih tipis daripada yang lain. Tidak. Seringkali kalau plastik biasa begitu. Enggak, kalau ditarik, Jadi ditarik. kalau Garnigar enggak ya. Kan Kalau suka- CQV itu harus seperti itu. Standarnya harus seperti itu. kalau plastik biasa kan orang umum yang nggak Betul. ngerti itu plastik khusus untuk apa, ketika narik itu dari mulai titik tengah sampai titik tangan itu Betul. berbeda tipis-tipisnya itu. Ya. jadinya. Itu masalah teknis lah. Nah, sekarang pertanyaan adalah sudah menyebar ke seluruh Indonesia ini. Maksudnya kan orang bisa di petani ntar di Gorontalo yang naik ojeknya 10.000 masuk lagi jalan kakinya 40 meter.
Kalau mau order gimana? Maksudnya udah di setiap kota udah ada belum? Jadi kami mohon maaf Pak, kemarin kontainer habis sebelum 15 hari masuk ke Indonesia. Wah. Susah kan itu maksudnya. Ini sebenarnya Belum nyampe daerah juga udah habis. Saya susah ini kan gitu maksudnya. Padahal itu pembelian pertama. Pak. Kan gitu maksud kami barusan kemarin Februari sudah approve distributor Ganigar untuk Indonesia. berarti Kan gitu sebenarnya maksudnya. petani kita udah tahu yang Garnigar itu apa ya. Sudah Pak, kalau masuknya sudah. Tapi kita tangan keempat. Nah, apalagi dia biasanya Garnigar yang tadi harga Mercy tiba-tiba dijual dengan harga Jepang Yang tadi. bikin mahal Ganigar itu bukan barangnya, tetapi adalah distribusinya. Seperti itu. Distribusinya. Maksudnya gimana mas? Barang datang dari luar nih. Barang dari Datang. Israel itu tidak bisa langsung ke Indonesia Ya, karena politik. dia tadi muter-muter Ya, tadi kan. ya, gitu maksudnya. politik dagang. Ya, Kan pasti kalau ke Holland dulu pasti ambil untung dulu, Bang. Ya, betul. naik tuh harga set. Kalau berhenti Singapura Naik lagi tuh harga set. kan gitu maksudnya. Tunggu dulu jalur merah gitu kalau udah punya izin gitu kan, Pak. Kalau nggak punya izin kan gitu. Masuk lagi. Nah, ini distributor di sini jadi kalangan keempat. Seperti itu, Pak. Nah, itulah yang terjadi. Oh. Nah, sekarang kami sudah dapat approve untuk ambil barang langsung dari India. Sehingga ya buat apa saya jual premium? Ya, India Iya. itu apa? Pabriknya ya? Pabriknya. Oh, berarti langsung istilahnya dari pabrik. Iya, Pak, betul. Berarti harga otomatis lebih rendah lagi Ya, dong. saya sudah dapat kedua. Jadi kalau Bapak lihat sekarang begitu tanya Ganigar, mereka tanya, "Pak Petrus ini sungguh Ganigar?" Saya ngomong, "Kalau Bapak naik di atas itu jebol 120 kilo badan Bapak, di bawah 120 kilo. Tak ganti sama saya." Sama Kalau saya. dia jatuhnya tinggi, dia mati duluan Tapi- gimana mas? Ya itu Pak masalahnya. Tapi gini, Pak, tadi kan orang udah tahu Garnigar. Ya. Yang dulunya harganya lebih tinggi. Ya. Tiba-tiba sekarang Ada rendah. jalur bisa ngambil langsung Ada dari nggak dia. sih? Ini kan kebiasaan bangsa kita nih. Betul. Ketika ngelihat harganya lebih rendah ada keraguan. Ini ori apa KW ini? Betul. Ada pertanyaan itu. Ya, ada satu hal di semua plastik Ganigar itu ada logonya Ganigar. Nah, Satu itu, Pak bisa dipalsu dong. Sama garansinya, Pak. Tahun kedua kalau UV-nya apa, saya ganti sama pemasangannya. Kan gitu. Kalau tadi saya ngomong 100%, saya ganti 100%. Tapi kalau tahun ketiga itu cuma plastiknya saja. Ya karena udah tahan sampai 3 tahun kan. artinya udah jaminan itu ori lah ya. Betul, Pak. Pastinya. Kan gitu Nggak usah maksudnya. ragu lagi gitu. Nggak perlu ragu lagi. Dan memang kami sudah punya distributor letternya dari Ganigar bahwa Indonesia DSR sudah boleh. Tapi udah menyebar ke seluruh pulau-pulau besar Indonesia, maksudnya Sulawesi udah bisa. Pembelian pertama Pak saya seperti 15 hari sebelum sampai sudah habis. Oh berarti PR DSR ada supaya lebih banyak lagi tuh, Iya Pak. supaya bisa kita merasakan plastik-plastik yang kuat ini buat pertanian. Ya memang kami sudah harus selesai promo kami ini kan DSR itu sekarang tahun 35 tahun hari. Wow. 35 tahun kami harus melayani sekitar 6 kontainer pesanannya sampai dengan Oktober, Pak. Karena setelah Oktober itu biasanya musim penghujan di mana dibutuhkannya plastik UC pada saat itu. Seperti itu, Pak. Luar biasa. Diminum dulu biar nggak. Yo, makasih ya. Silakan Mas terus minum dulu. Yo, makasih, Pak. Nah, ini plastik apa nih? Nih bicara penjualan Pak. Ini dijual di mana? Siapa hanya di toko DSR yang ada di mana? Ya. Atau memang sudah ada toko-toko retailnya juga atau seperti apa? Jadi Kalau orang sebenarnya nyari itu. Jadi sebenarnya kami tidak berani ngomong distributor kami itu banyak memang, Pak. Kan gitu maksudnya. Oh, udah banyak ya? Sudah banyak, Pak. Cuman problemnya cuma satu. Apa tuh? Stoknya Ya, nggak ada. Ya itulah, Pak. Barang 15 hari sudah habis, kan gitu maksudnya. Seperti itu. Jadi itu problem memang. Itu kerjasamanya dengan apa untuk distributornya Pak? Dengan apakah hanya perusahaan tempat toko pertanian atau ada perusahaan lagi di tempat-tempat lain? Kalau kami biasanya distributornya adalah petani-petani, Pak. Oh petani. Langsung petani. Langsung. Petani yang biasanya kalau di greenhouse itu tipikalnya mereka begini, Pak.
mereka memulai bikin greenhouse. Contohnya adalah di Batu gitu ya, Malang. Itu petaninya sukses. Kemudian mereka jualan. Oh, jadi istilahnya setelah dia pakai, dia tahu kualitas, Dia jualan. dia ambil, dia jual ke teman-temannya petani lain. Ya, Oh, seperti itu. Itu kalau kita bilang MLM, Multi mulut level. lewat mulut. Jadi seperti itu banyaknya Pak, kan gitu maksudnya. Seperti itu. Jadi ya langsung yang merasakan yang user ya. Iya. Kan Jadi gitu. bukan nggak, saya pikir dari PT DSR disuplai ke distributor, di mana distributor baru menyebar lagi kan rentetan ini mah langsung ke usernya. Problemnya kalau kita jualan plastik itu Pak, plastik itu kan padat, kan gitu maksudnya. Jadi kalau kita cuma beli satu, seperti itu, ongkos transportnya mahal. Jadi Iya. biasanya adalah mereka belinya satu kol diesel, begitu bareng-bareng, Jadi belinya gabungan dulu bareng-bareng. nih, Iya, di iya. kolektif lah. Betul, Nah, kan kolektif gitu siapa maksudnya. baru. Karena ongkos kirimnya mahal, Iya. ongkirnya. Ongkirnya mahal. Ya soalnya ngerasain juga sih emang para petani, terutama tanaman hias ya, bikin kiosnya mereka tuh pasti dia satu area, anggaplah kayak saya di Bogor nih di Ciapus, itu satu Ciapus kan petani. Betul. Tanaman hias. Mereka ya saling dia ada satu bagus ya, bisa koneksi, jualannya langsung banyak di situ teman-temannya. Betul. Jadi mungkin ya karena itu langsung ke user. Dan itu Seperti juga palingan kan menekan harga kan. Tidak ada lagi misalnya kalau lewat toko lagi, toko ngambil untung lagi. Betul. Ya, kan gitu ya. Kan gitu. Jadi benar-benar udah perhatian ke petaninya itu, jangan sampai petani itu berat dengan harga lagi. Betul. Jadi dan petani itu biasanya memang bukan punya toko, Pak. Sebagian cuma punya toko kecil. Ya. Kan gitu, dengan mereka ngurusi greenhouse-nya mereka, mereka buka toko kecil. Kan gitu maksudnya. Tapi jangan salah Mas Petrus, tokonya kecil tapi jualannya ekspor. Rata-rata tuh Saya tahu tanaman kalau hias. Kecil tokonya tapi orderannya wah. Banyak kalau itu. Ya kan tanaman hias seperti itu. Mungkin Selain Pak, selain plastik yang diminati lagi apa yang dari DSR ini, Pak? Kalau DSR, kalau di mekanisasi itu, kalau di sekarang di kita mekanisasi itu banyaknya rubber roll, Pak. Apa? Rubber roll. Labor. Rubber roll itu fungsinya Karet ya? rubber roll itu fungsinya adalah di dalam RMP atau RMU. RMU. Itu di dalamnya adalah spare partnya untuk menggiling, Pak. Oke, jadi di Untuk dalamnya menggiling dari beras gabah itu. menjadi padi itu, Yes. mengupas, ya kulit mengupas. Itu yang namanya rubber roll. Nah, kebanyakan kan gini, kalau di RMU itu tergantung pada mereka itu menjemuran ya. Kalau enggak nanti gampang patah. Nah, Betul. rubber roll ini berfungsi untuk menjaga itu juga nggak supaya nggak Oke. cepat hancur? Jadi bahasanya gini. Pasti ada ukuran inch-nya. Tergantung rice milling plan-nya, RMP-nya. Dan itu tergantung ya, Pak. Dan itu satu. Nah, Sekarang Pak, kalau yang namanya padinya masih basah, gabahnya masih pasti basah, hancur. saya ngomong bahwa itu salah, kan gitu. Sama Ah. seperti greenhouse tadi, masangnya salah, kan gitu maksudnya. Iya. Sama halnya ini terlalu basah atau terlalu kering, Pak, kan gitu maksudnya. Nah, kalau itu standar, kan gitu maksudnya. Nah, itu menggilingnya kami masih, kalau dalam produk premium kami memang masih menguasai pasarnya, Oh, kan gitu maksudnya. menghasilkan Jadi- beras yang premium itu. Ya, itu masih kami yang rajanya di situ, yang kelas premium, kan gitu maksudnya. Iya. Itu biasanya pakai Agrindo, Yang brokernya sedikit brokernya lah, ya. sedikit, kan gitu maksudnya, supaya brokernya sedikit, Pak. Ah. Jadi rubber roll itu tergantung dari keelastisan dan daya tahan. Nah, susah itu, Pak. Semakin elastis seharusnya semakin cepat habis. Tapi saya kalau ngomongin rasis kemana gitu tak. Ya gitu cepet aja ketawanya kan. Nah, itu tahan lama, Pak Jugan. Ya kan? Lanjut. Jadi elastis dan tahan lama. Seperti itu. Nah, itu, dan kami sekarang sudah dapat tahun lalu sertifikasi halal, Pak. Apa sih halal? Itu aja Iya. pakai halal, Pak. Loh, emang ada yang haram gitu Mas? Lu saya tanya, kalau nyembelih nggak pakai bismillah, emang Oh iya. Ya, tapi kan tanaman, Ini kan Mas. karet giling. ah, tuh berarti nggak anu ya, Pak ya, kalau kecampuran Oh, iya. nggak boleh, Pak. Saya baru tahu loh. Ilmu Oh, baru, tidak. ilmu baru. Ya, tapi pengen jaminan. Ya. Itu halal. Jadi prosesnya dalam sertifikasi halal itu kan proses, Pak, yang Iya. dinilai. Kan bukan hasil. Bukan hasil saja, tapi melainkan prosesnya.
Betul. Seperti itu. Prosesnya tuh udah halal. Salah, Syariah. salah satunya adalah kebersihan alat loh. Ah iya. Oh, iya. Bapak harus ingat itu kebersihan alat. Subhanallah. Kan itu maksudnya. Betul kan, tidak boleh tercampur sama minyak. Ya. Betul. Kan gitu maksudnya. Nah, Nah, itu yang harus kita ketahui bahwa sertifikasi halal itu menunjukkan adalah kualitas dalam suatu pabrik. Kan gitu, mau kamu ISO berapapun, ketika Anda tidak bisa halal, yang dinilai itu adalah prosesnya, Anda bercampur tidak ya, dengan betul. apa yang tidak boleh masuk ke tubuh. Betul. Begitu ya Pak, kan gitu maksudnya. Betul. Nah, itu salah satunya kan gitu. Makanya saya banyak belajar, oh halal itu karena ini toh, kan Betul. gitu maksudnya. Itu tapi benar tuh kata Mas Yesus. Mau ISO berapapun kalau nggak ada logo halal, alah susah. Kalau saya kan gini, pikirannya itu ketika kita makan bakso aja, maka dari awal prosesnya itu bagaimana, itu konsennya ke makanan, tapi ini konsennya ke alatnya. Nah, ini yang baru tahu bahwa alatnya juga disertifikasi halal Karena gitu. alatnya juga nanti bersentuhan dengan makanan kan. Karena itu yang bersentuhan dengan makanan, Pak. Nah, Rubber roll itu yang mengupas. Mengupas. Seperti Bapak mengupasnya. Heeh. Yang lainnya kan besi. Iya. Kan gitu Pak Kalau maksudnya. tangannya kotor, Kalau tangannya yang ngupas kotor, kan berarti otomatis apakah jadi kotor. itu bersih atau kotor kan gitu maksudnya. Jadi alat pengupasnya itu yang dinilai kan gitu maksudnya. Memang kami baru pertama dan itu permintaan dari Sulawesi Selatan, Pak. Oh, Kan emang gitu. request langsung ya. Seperti itu. Jadi waktu itu diminta owner sebelum waktu itu beliau kena COVID dan akhirnya meninggal, itu beliau ngomong, tolong dicita-citain untuk yang namanya produknya Anda halal. Kan gitu maksudnya. Oke, kalau begitu akhirnya pertama itu diskusinya sama yang ngeluarkan halal MUI ya Pak ya? Nah, Wah MUI. itu 2 tahun Pak. Oh iya, lama juga ya. sama. Kan gitu maksudnya. Ya. Survei pertama Pak ini harus bersih, ini harus begini, ini harus begini. Permintaan dari mereka. Karena mereka baru pertama dari mereka minta. Dari awal gitu, itu waktu itu 2 minggu surveinya. Untuk tahap awal. Dan itu cukup lama Pak prosesnya. Nggak lama, 2 tahun. Kan gitu maksudnya 2 tahun. Oh. Dan itu sebenarnya mimpinya beliau waktu sebelum almarhum, sebelum beliau meninggal, kan gitu maksudnya, ingin itu halal. Oke. Nah, setelah meninggal baru 2 bulan Pak jadi halal. Kan Setelah gitu. dia, kasihan ya. Itu udah banyak juga yang request alat itu, Pak. Gimana Pak? Alat itu yang request udah banyak juga. Kalau itu memang Bapak kalau mau gulung itu pasti habis karetnya. Heeh. Kan gitu ya maksudnya. Nggak, Dia kan pasti habis. ada merek lain juga tuh. Tapi Betul. untuk merek Bapak sold out-nya selalu ini juga seperti halnya plastik tadi. Jadi proses yang namanya pabrik kami itu sudah kalau di RAO itu sudah 2 shift Pak. Oh, dosif. Kan gitu maksudnya. Sudah 2 shift. Jadi agak susah memang Pak. Kan gitu. Apa? Sudah susah kalau mau naik lagi kan gitu maksudnya. Ya karena udah 2 shift tadi ya. Iya gitu. Berarti habis terus itu. Apa? Habis terus ya. Permintaannya tinggi itu. Kesusahan Pak memang kan gitu maksudnya. Oke. Boleh tahu mereknya apa itu, Pak, nomornya itu? Kalau yang paling kami adalah Agrino XL untuk premiumnya. Agrino XL. SL. XL. XL. Kita Seperti saya itu. browsingnya pengen tahu, penasaran. Penasaran ya. Oke, pertanyaan terakhir berhubungan dengan Penas, harapan dari PT DSR ini Nah, di Penas ini. udah Ya. mendukung semua dari pengairannya. Apa Oke. Jadi kalau harapan kami, teman-teman petani itu bisa mengetahui kami, Ya. itu lebih banyak lagi. Kalau dulu petani banyaknya hortikultura Pak yang ngomong. Kalau sekarang kami berharap petani yang lain perkebunan, Ya. kemudian tanaman pangan, begitu, itu mengetahui kami. Jadi makanya kami banyak di mana-mana adalah supaya mengetahui kami lebih baik dan bahwa kami sekarang sudah jualan ini. Kami harap petani-petani bisa mulai berubah, membeli produk ke kami, kan gitu maksudnya. Dan Agrindo sehingga kami bisa support untuk negeri ini jauh lebih lama lagi, lebih Sampai dari bisa- 81 tahun. Sampai bisa menjadi lumbung pangan dunia 2045 ya. Amin. Amin. Oke, kawan-kawan, itu dia dari PT DSR yang mensupport kita pertanian Indonesia supaya lebih baik. Oke, bisa kita jumpa lagi di episode berikutnya bersama saya Zalfu, kawan saya Purwanto dan Mas Petrus. Oke, sampai jumpa di ngepot berikutnya. Ciao. Ciao.